Biasanya kalau kalender orang Kristen, biasanya kalau sudah sampai ber berarti itu dihitungnya Desember. Ya, September hitungnya Desember, Bapak Ibu. Oktober hitungnya juga Desember. Kenapa? November juga Desember. Bahkan apalagi Desember. Karena mulai bulan September itu biasanya lagu-lagu Natal sudah terdengar, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, itu di mobil juga saya mulai putar lagu Natal yang ada di handphone saya, yang ada di playlist saya, Bapak Ibu Saudara. Makanya tadi kita mendengarkan juga satu lagu Natal dari tim Praise and Worship. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan bicara mengenai How's Your Soul, part yang kedua. How's Your Soul, part yang kedua. Ternyata bukan hanya cuma di Netflix yang ada partnya, Bapak Ibu ya. Kalau kita nonton film di Netflix, itu ada part 2-nya. Di sini ada yang nonton film di Netflix, Bapak Ibu? Waduh, berarti kita harus nonton, harus punya Netflix. Tapi kalau anak bola punyanya beIN Sport, Bapak Ibu. Jadi kalau ada Netflix, ada beIN Sport, lumayan tiap bulan untuk berlangganannya, Bapak Ibu. Kita buka dalam Kolose pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Surat Kolose pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Ya, Bapak Ibu sudah punya kertas di tempat Bapak Ibu semua. Ada juga di depan, ada pulpen juga. Boleh diambil untuk ada outline khotbahnya bagi kita semua. Kolose pada pasal yang ketiga, ayat ke-13 saya bacakan bagi kita, demikianlah firman Tuhan. Di sini katakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita belajar bagaimana supaya jiwa kita sehat. Kita mau dalam tubuh manusia ada namanya trikotomi, tubuh, jiwa, roh. Kalau tubuh kita haus, kita apa? Minum, Bapak Ibu Saudara. Yang haus silakan minum dulu. Yang haus Bapak Ibu ya. Dulu kalau naik patas ya, naik metro mini pasti familiar. Yang haus ya kita beli minum, Bapak Ibu Saudara. Tubuh kita kalau haus, kita minum. Tubuh kita kalau lapar, kita makan, Bapak Ibu Saudara. Tubuh kita menjaga tubuh kita supaya kita makan makanan yang sehat, supaya kita sehat. Kita juga istirahat yang cukup supaya tubuh kita sehat. Kita mau supaya tubuh kita sehat. Tubuh, roh. Kita mau juga supaya roh kita sehat, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, roh kita sehat dengan cara apa? Ibadah. Roh kita sehat dengan cara apa? Kita ada pujian penyembahan. Makanya dalam ibadah ada namanya pujian penyembahan. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kita membaca kitab suci. Itu akan membuat roh kita mengalami sehat. Dan kita mau juga supaya kita kalau ada doa puasa itu lebih luar biasa lagi. Roh kita benar-benar dikasih makan, Bapak Ibu Saudaraku. Dan yang berikutnya kita mau supaya jiwa kita juga sehat. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Mensana in corpore sano. Itu saya hafal dari SD, Bapak Ibu Saudaraku. Bahasa Latin. Jadi kita mau supaya jiwa kita sehat. Nah, cara supaya jiwa kita sehat, menurut Kolose pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-13, apabila kita mempunyai kesabaran, yang pertama. Dan yang kedua, apabila kita mengampuni, apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, harus ada pengampunan. Jadi kalau kita bisa mengampuni, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan bebas dari sakit hati. Kita bisa mengampuni, kita akan bebas dari rasa dendam. Dan artinya apa? Jiwa kita sehat. Ada orang-orang juga supaya jiwanya sehat. Mereka traveling, mereka healing, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi Bapak Ibu, itu cuman sementara. Kita kalau lagi di puncak, wow, lihat yang hijau-hijau ya. Lihat pegunungan. Itu luar biasa, bagus Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi sampai Jakarta ketika kita melihat kembali macet.
Kita melihat kembali kesibukan kita. Jiwa kita mulai merasakan, pikiran kita mulai merasakan mumet, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa sih jiwa itu? Di sini dikatakan bahwa jiwa artinya keseluruhan kehidupan batin manusia. Seperti pikiran, perasaan, dan angan-angan. Sumber tenaga atau semangat. Jadi sebenarnya yang memberikan semangat bagi kita, supaya kita bisa beraktivitas dalam kehidupan kita, adalah jiwa kita, Bapak Ibu Saudara. Adalah pikiran kita. Bagaimana kalau kita nggak mengampuni? Kita kalau nggak mengampuni, itu akan tertanam di jiwa kita. Dan jiwa kita benar-benar, Bapak Ibu Saudaraku, jiwa kita benar-benar tertekan. Coba kita buka firman Tuhan dalam Mazmur pada pasal yang ke-42, ayat yang ke-6. Kitab Mazmur pada pasal yang ke-42, ayat yang ke-6. Boleh media, minta tolong media boleh membantu saya? Wah, luar biasa. Mazmur pada pasal yang ke-42, ayat yang ke-6. Oke, di sini dikatakan, jiwaku tertekan dalam diriku. Coba ayat yang ke-7. Mazmur 42 ayat yang ke-7. Coba ditampilkan sebelumnya ya. Betul. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Waktu itu Daud mengalami tekanan jiwa. Daud bukan sakit jiwa, Bapak Ibu Saudara, ingat baik. Daud mengalami tekanan dalam pikirannya, dalam jiwanya. Daud mengalami tekanan dalam perasaannya. Kenapa? Dia dikejar oleh Saul untuk menyingkirkan seorang Daud. Karena ketika Daud diurapi menjadi raja, Saul sangat iri, julid, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya dia mengejar seorang raja Daud. Dia mengejar Daud. Dan Daud mengalami tekanan jiwa yang luar biasa. Dan apa yang Daud lakukan ketika dia mengalami tekanan dalam jiwanya? Dia curhat kepada Tuhan. Apakah Daud dendam kepada Salomo, Bapak Ibu? Apakah Daud dendam kepada seorang raja Saul? Dia enggak dendam, Bapak Ibu Saudaraku. Dia mengampuni raja Saul. Makanya ketika ada kesempatan besar. Ketika Daud hendak menyingkirkan raja Saul. Ketika Daud pergi ke perkemahan atau tempat tinggal raja Saul dan juga bala tentaranya. Mereka sedang tidur, Bapak Ibu Saudaraku. Daud bisa saja mengambil senjatanya. Dan dia bisa saja menyingkirkan Saul musuhnya. Orang yang memusuhi dirinya. Tetapi apa yang terjadi? Daud tidak mau menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Daud mau mengampuni raja Saul. Sehingga apa yang terjadi? Walaupun dia mengalami tekanan dalam jiwanya. Dia mengalami tekanan dalam batinnya. Dia mengalami tekanan dalam pikirannya. Dalam perasaannya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, tetapi dia memilih tetap mengampuni. Dan apa yang terjadi? Akhirnya ketika selesai proses itu, ketika selesai waktu proses, Daud dikejar oleh Raja Saul. Akhirnya Daud menjadi raja. Ternyata Bapak Ibu Saudaraku, pengampunan membawa kita naik level. Amin. Pengampunan itu membawa kita untuk naik lebih tinggi lagi. Ternyata mengampuni itu adalah, orang yang bisa mengampuni adalah orang yang kuat, Bapak Ibu Saudaraku. Orang yang bisa mengampuni bukanlah orang yang lemah, orang yang sangat kuat. Makanya dikatakan bahwa kalau kita mau mengampuni, kita akan bebas. Jiwa kita akan sehat, Bapak Ibu Saudara. Kita bebas dari menaruh dendam. Kita bebas dari sakit hati. Karena kalau dendam itu kalau disimpan, itu ada di jiwa. Kalau ada di pikiran, Bapak Ibu Saudaraku, kemana-mana sepertinya langkah kita sangat berat. Langkah kita susah untuk melangkah maju. Kenapa? Tersimpan rapi di pikiran kita, di jiwa kita. Firman Tuhan mengajak kita hari ini, supaya jiwa kita sehat. Kita mengampuni seorang yang lain. Supaya jiwa kita sehat, kita nggak menaruh dendam kepada orang lain. Supaya jiwa kita sehat, kita mau, Bapak Ibu Saudaraku, kita mau melepaskan pengampunan. Supaya apa?
pemulihan total terjadi dalam kehidupan kita. Karena kalau jiwa itu hanya bisa diselesaikan antara kita dan Tuhan. Jiwa itu hanya Tuhan yang tahu. Orang lain cuma lihat tubuh kita, Bapak Ibu Saudaraku. Orang lain mungkin bisa lihat roh kita. Kenapa? Karena kita rajin ibadah. Orang lain bisa lihat kita rajin melayani, kita rajin pujian penyembahan, kita rajin doa pagi ya kan Bapak Ibu Saudaraku. Selasa sampai Jumat kita rajin ibadah, rajin puasa. Tetapi jiwa itu enggak terlihat Bapak Ibu Saudaraku. Makanya firman Tuhan mengajak kita untuk kita sehat jiwa kita. Nah, di sini dikatakan bahwa kemarin kita belajar bagaimana cara mengelola emosi agar kita merespon secara dewasa. Mature defense. Ya. Nah, bagaimana orang yang mengelola supaya emosinya dapat mengelola emosinya secara dewasa? Coba kita buka di slide kita hari ini. Di slide berikutnya. Kelanjutannya dikatakan, ya, kunci untuk memperoleh kehidupan yang sehat adalah pikiran yang sehat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kunci supaya kita memperoleh kehidupan yang sehat adalah pikiran kita yang sehat. Makanya firman Tuhan dalam Roma pada pasal yang ke-12 ayat yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan budimu, pikiranmu, Bapak Ibu Saudara. Ternyata perubahan itu dimulai dari pikiran kita. Perubahan itu dimulai dari jiwa kita. Kenapa? Karena jiwa itu adalah sumber tenaga, sumber semangat kita. Jadi jiwa itu, perubahan dimulai dari pikiran itu mendorong kita Bapak Ibu Saudaraku supaya kita bisa mengalami perubahan. Dan kalau jiwa kita sudah sehat, sudah terjadi perubahan, ya, maka kehidupan kita juga akan sehat. Makanya orang-orang yang mampu berubah dalam kehidupannya, orang-orang yang mampu memaksa dirinya untuk bisa berubah. Kenapa sih anak Tuhan bisa berubah Bapak Ibu Saudaraku? Kenapa? Karena Tuhan memberikan kita roh, bukan roh ketakutan. Tetapi roh yang membangkitkan kasih, kekuatan. Supaya kita bisa mengalami perubahan. Karena kalau kita berubah, jiwa kita sehat, pikiran kita sehat Bapak Ibu Saudaraku. Dan dikatakan kehidupan kita juga akan sehat. Berarti sebenarnya jiwa itu menjadi kunci bagi orang percaya. Supaya kita sehat. Supaya pikiran kita sehat. Supaya perasaan kita sehat. Dikatakan kita bisa mengampuni. Kita tidak menyimpan dendam. Kita tidak menyimpan sakit hati. Kita melepaskan pengampunan. Dan apa yang terjadi? Kehidupan kita akan sehat. Amin. Di slide berikutnya. Jadi kalau ada tulisan warna merah, Bapak Ibu boleh menulis di outline khotbahnya. Jangan cuma liatin saya terus Bapak Ibu Saudaraku. Tiba-tiba di slide berikutnya Bapak Ibu bertanya lagi, saya belum mengisi. Ya. Di slide berikutnya dikatakan begini. Tirulah cara hidup Yesus. Meski dilukai banyak orang, namun dia tahu bagaimana meresponnya. Yesus ketika disakiti, Bapak Ibu Saudaraku, Yesus nggak panggil pasukannya. Yesus nggak panggil 12 orang muridnya. 12 orang murid ada berapa? 12. 12 murid lagi. Maksudnya murid utama Yesus 12 Bapak Ibu. Ada lagi yang cadangan 70. Berarti 12 tambah 70, 82. Yesus ketika dianiaya, dilukai, Yesus nggak panggil pasukannya Bapak Ibu Saudara. Itu satu kompi, ya kan? Yesus nggak panggil murid-muridnya untuk membalas dendam. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus mengatakan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita meniru cara Yesus untuk merespon masalah dalam kehidupan kita. Mungkin melalui masalah yang kita alami, ada cara Tuhan. Tuhan mau supaya kita punya cara yang baru untuk bisa menyelesaikan setiap permasalahan. Makanya ketika ada masalah, ingat cara Yesus. Ketika Yesus dilukai banyak orang, Yesus hanya tidak meresponnya.
Tetapi Yesus hanya mau melakukan pengampunan kepada mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus Tuhan kita, itu menjadi role model kita. Ketika kita dilukai banyak orang, respon kita secara dewasa, mature, ya dikatakan di sini, mature defense, respon secara dewasa, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan lingkungan, tidak menyalahkan siapapun, tidak menyalahkan istri, tidak menyalahkan suami, tidak menyalahkan anak-anak. Tetapi Yesus mau ketika kita dilukai banyak orang, kita mengampuni orang lain. Amin. Jadi kalau kita bisa mengampuni, jiwa kita sehat. Dan ketika jiwa kita sehat, kita akan menjadi orang yang kehidupannya sehat. Di slide berikutnya dikatakan, seperti apa proses yang meski kita lewati demi sehat secara jiwa. Jadi di sini dikatakan ada 3 cara Bapak Ibu Saudaraku supaya kita sehat secara jiwa. Supaya apa yang kita lakukan, proses apa yang kita lakukan, yang kita mesti lewati, yang harus kita lakukan supaya kita bisa sehat secara jiwa. Yang pertama, di slide berikutnya dikatakan awareness atau sadar. Mengenali masalah sebenarnya yang membuat jiwa kita terluka. Mengenali masalah sebenarnya yang membuat jiwa kita terluka. Jadi cara yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, supaya proses yang kita lewati, supaya jiwa kita sehat, dikatakan bahwa adanya awareness atau sadar. Kita buka dalam Kisah Para Rasul pada pasal yang ketiga ayat 19 dan 20. Surat Kisah Para Rasul pada pasal yang ketiga ayat 19 dan 20. Dikatakan begini, karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Ayat 20 dikatakan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Ketika Petrus berkhotbah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak orang mengira bahwa murid-murid yang saat itu ya dan dipimpin oleh Petrus sedang berkhotbah. Dan dikatakan di ayat yang ke-19, coba kita buka kembali di ayat yang ke-19 tadi, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Petrus ketika selesai berkhotbah, dia mengajak jemaat yang ada. Dia mengajak orang-orang yang ada di sekitaran di kota Yerusalem, orang-orang Yahudi yang ada, Bapak Ibu Saudaraku, supaya mereka bertobat. Nah, cara untuk bertobat yang pertama mereka harus sadar. Supaya mereka harus sadar, mereka harus awareness, Bapak Ibu Saudaraku. Dan ketika kita baru pertama kali mengikuti Yesus, ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, disitulah dosa kita dihapuskan. Ya, di ayat yang ke-19 tadi, dosa kita dihapuskan. Kita kembali ke ayat yang ke-19, Kisah Para Rasul pada pasal yang ketiga tadi, ayat yang ke-19. Ya, ketika kita pertama kali percaya kepada Yesus, dosa kita dihapuskan. Dan kemudian di ayat yang ke-20 dikatakan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Jadi mereka harus sadar, orang Yahudi harus sadar, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, supaya dosa mereka dihapuskan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Dan yang kedua, supaya Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Jadi Yesus datang pertama itu untuk orang Yahudi, Bapak Ibu Saudaraku. Tujuan Yesus datang sebagai Mesias adalah untuk orang Yahudi. Tetapi firman Tuhan dikatakan oleh Paulus menuliskan justru karena ketidakpercayaan orang Yahudi. Ya, justru karena enggak semua orang Yahudi percaya kepada Yesus, makanya Injil sampai kepada bangsa lain. Maksudnya begini, Injil Yesus datang sebagai Mesias untuk tujuan utamanya untuk bangsa Yahudi. Dan seharusnya semua bangsa Yahudi
Harus percaya kemesiasan Yesus. Harus percaya. Mesias artinya Kristus, Bapak Ibu Saudaraku. Harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah penyelamat mereka. Tapi apa yang terjadi? Enggak semua orang Yahudi percaya. Cuman murid Yesus semuanya orang Yahudi. Orang-orang percaya mula-mula di Yerusalem. Kebanyakan orang Yahudi, Bapak Ibu Saudaraku. Dan karena banyak yang enggak percaya, hanya sedikit yang percaya, makanya Injil sampai kepada bangsa lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana supaya kita bisa mengelola emosi kita? Kita merespon secara dewasa. Proses yang harus kita lewati adalah kita harus punya namanya awareness atau kesadaran. Sadar bahwa jiwa kita terluka, Bapak Ibu Saudaraku. Sadar bahwa jiwa kita belum beres. Sadar bahwa pikiran kita belum pulih. Sadar bahwa perasaan kita masih belum pulih, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita sadar dan kita melewati proses ini, dan kalau kita sadar, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita benar-benar jiwa kita terluka, kita merespon secara dewasa. Kita nggak menyalahkan orang lain. Kita nggak menyalahkan lingkungan kita. Kita nggak menyalahkan siapapun. Ya. Tetapi kita sadar sepenuhnya bahwa setiap hal yang kita lewati, Tuhan punya cara untuk supaya jiwa kita sehat, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya ketika di jalanan, Bapak Ibu, di Jakarta, kalau orang bawa kendaraan, saya punya prinsip begini, hanya orang-orang waras yang bisa bawa kendaraan di Jakarta. Ya, saya bilang hanya orang-orang yang sehat secara jiwanya. Kenapa? Karena kalau salah dikit, Bapak Ibu, orang klakson kita tersinggung. Ada yang begitu, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus bertobat. Kan klakson kan buat semua orang, kita nggak tahu siapa yang diklakson. Kalau kita diklakson berarti ada sesuatu yang salah. Pernah saya lihat sebuah video, Bapak Ibu, ada orang yang, saya lihat video itu kalau nggak salah di TikTok. Karena saya suka buka TikTok juga. Karena TikTok itu kalau kita buka, ketahuan. Apalagi kalau saya berteman sama Bapak Ibu di sini, ketahuan lagi online di TikTok. Begitupun kalau Bapak Ibu buka TikTok, saya juga tahu. Kalau Bapak Ibu juga sedang membuka. Dan di video tersebut, ada orang yang memaksa untuk ngambil pindah lajur ke kiri. Tapi ada kendaraan lain, Bapak Ibu. Ya, tapi dia maksa di klakson panjang dan sebenarnya sudah lewat jarak yang jauh. Orang tersebut ambil botol air minum, dia lempar ke mobil yang depan, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Jiwanya nggak sehat. Pikirannya terluka. Makanya kalau kita banyak pikiran, perasaan kita belum sehat, pikiran kita belum sehat, mendingan kita naik kendaraan umum, Bapak Ibu Saudara. MRT ada, ini bukan kampanye Bapak Ibu Saudara ya, ini bukan kampanye. Ini MRT ada, LRT ada, busway ada, KRL ada, komuter lain. Kita bisa naik kendaraan umum daripada di jalanan. Sedikit senggol, sedikit kita tersinggung, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya mari kita melewati proses ini, sadar bahwa pikiran kita terluka, sadar bahwa jiwa kita, perasaan kita sakit. Dan kalau kita sadar, kita datang kepada Tuhan, ya, kita mengakui, kita datang kepada Tuhan, supaya apa? Supaya jiwa kita sehat kembali. Kalau ada orang yang melukai kita, kita ampuni. Cara mengampuninya gampang. Ketika dalam doa pribadi kita doakan, Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus berkata, doakanlah musuhmu. Doakanlah orang yang menganiaya kamu. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, kalau mau supaya jiwa kita sehat, orang yang mungkin kita punya daftar, ini orang sakitin saya, bikin saya sakit hati, doakan. Kalau kita bisa doakan, berarti pelan-pelan jiwa kita akan mengalami pemulihan. Kalau kita berani doakan, berarti pelan secara proses yang kita lewati, ya step by step, jiwa kita akan sehat, pikiran kita akan sehat, perasaan kita akan sehat, pikiran kita nggak kemana-mana, kita nggak overthinking kemana-mana. Kenapa? Karena jiwa kita sudah sehat. Di slide berikutnya, jadi cara yang pertama, proses yang harus kita lewati supaya jiwa kita sehat, kita awareness atau kita sadar, dan harus ada proses
yang kita lewati. Dan yang kedua, dikatakan cara yang kedua adalah mengaku. Dikatakan di sini, menceritakan kepada mentor atau konselor dan saudara di small group tentang luka yang dialami. Jadi cara yang kedua adalah, cara yang pertama tadi awareness atau sadar, miliki kesadaran. Yang kedua adalah kita mengaku. Coba kita buka dalam Yakobus pada pasal yang kelima, ya. Yakobus pada pasal yang kelima ayat 15 dan 16b. Yakobus pada pasal yang kelima ayat 15 dan 16b. Di sini firman Tuhan katakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu diampuni. Di ayat 16, bagian yang kedua dikatakan, ayat 16. Wah, jaringan kita doakan semoga lancar Bapak Ibu ya. Jaringan kita lancar jaya. Ya, ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya. Nah, untuk kita bisa mengaku, nggak usah mengaku di banyak orang dulu Bapak Ibu Saudaraku. Supaya proses yang kita lewati, supaya jiwa kita sehat, pikiran kita sehat, perasaan kita sehat, ya, batin kita sehat Bapak Ibu Saudaraku. Cara yang kedua adalah mengaku, tetapi dikatakan di slide kita bahwa kita mengaku kepada mentor atau konselor dan saudara di small group tentang luka yang kita alami. Terkadang ada luka yang harus diceritakan. Luka itu makanya adanya spill the tea Bapak Ibu Saudara. Agak keren sedikit ya istilah saya Bapak Ibu Saudaraku. Ya, mengaku, kita menumpahkan, kita curhat, tetapi curhatnya kepada konselor atau juga kepada mentor. Tetapi kepada konselor pun ada, kalau di dokter ada namanya sumpah dokter. Ada sumpah kalau nggak salah. Konselor pun ada syaratnya, ada sumpahnya Bapak Ibu Saudara. Yang berani konselor adalah pria dan pria, wanita dan wanita. Nggak boleh dilanggar. Walaupun Tuhan berbicara sehebat apapun, prinsip itu nggak boleh dilanggar. Kenapa? Karena bisa jadinya konslet Bapak Ibu Saudaraku. Kalau itu dilanggar. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita supaya proses yang kita alami, supaya jiwa kita sehat, kita berani menceritakan kepada mentor kita, atau kepada konselor kita, atau kepada kakak rohani kita Bapak Ibu Saudaraku, tentang luka yang kita alami. Dan ketika diceritakan, kita akan merasa ada sebuah kelegaan, ada sebuah pemulihan Bapak Ibu Saudaraku. Terkadang orang butuh untuk bercerita. Kemarin saya di salah satu tempat di Pluit Bapak Ibu di Jakarta Utara. Saya nggak perlu sebut tempatnya. Biasanya kalau pria ketemu orang walaupun nggak tahu nama, bisa saling cerita. Kita antusias cerita mobil listrik Bapak Ibu Saudara. Padahal saldo di rekening miris, ya. Kita cerita mobil listrik, apalagi orang-orang ini kan sedang cas mobilnya ya. Oh, saya tanya, emang Bapak sales mobil listrik? Oh, bukan. Oh, biasanya kan yang semangat menceritakan mobil listrik berarti sales Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi oh, bukan. Mereka cerita mobil ini ketika dicas 1 jam dia bisa 600 km ya jarak tempuhnya. Banyak yang diceritakan. Saya juga antusias Bapak Ibu Saudaraku. Walaupun kita nggak kenal nama. Tapi karena sebuah obrolan, jadi kita jadi tahu, oh ternyata mobil listrik, oh begini maunya. Dan kemudian mereka bercerita begini, Pak, kalau ketemu di tol, kalau mobil listrik, jaga jaraknya agak jauh dibandingkan dengan mobil konvensional. Kenapa? Karena mobil listrik itu punya, karena dia pakai digital Bapak Ibu Saudaraku, dia bisa ada assist untuk dia bisa rem otomatis. Makanya pernah juga kan ada beberapa kecelakaan karena nggak jaga jarak. Jadi kalau kita dengan mobil konvensional
kita jaga jaraknya 100 meter di tol Bapak Ibu. Dengan mobil listrik katanya melebihi 100 meter, mungkin 150. Jadi ketika dia rem otomatis, kita bisa antisipasi. Dari situ saya belajar Bapak Ibu Saudaraku. Ternyata kita bisa ya nimbrung untuk bercerita dengan orang. Ternyata ada hal-hal yang tadinya kita nggak tahu, kita jadi tahu. Apalagi kalau kita menceritakan luka yang kita alami kepada mentor kita, kepada konselor kita, maka kita akan mengalami pemulihan. Dan pastikan juga konselor kita Bapak Ibu Saudaraku itu nggak bercerita kepada orang lain. Karena begini, biasanya kalau habis cerita jangan kasih tahu siapa-siapa. Nanti cerita ke pihak yang lain, jangan kasih tahu siapa-siapa. 100 orang mendengar itu Bapak Ibu Saudaraku. Yang ada rahasia umum, nggak ada lagi rahasia pribadi. Makanya seorang konselor atau mentor yang baik, pembimbing rohani yang baik, ketika dia mendengar cerita, dia mendengar cerita dari sebuah konseling, dia nggak akan menceritakan. Dan ingat baik, pria melayani pria, wanita melayani wanita. Jadi cara proses yang kita lewati supaya kita mengalami kesehatan jiwa, supaya jiwa kita sehat. Proses yang mesti kita lewati adalah kita mengaku Bapak Ibu Saudara. Nggak usah disembunyikan. Perasaan saya sehat kok Pak. Ya. Perasaan batin saya sehat kok Pak. Pikiran saya sehat kok Pak. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, itu kalau nggak diceritakan, semakin lama semakin dipendam. Itu bisa menyebabkan kita sakit. Dan kalau sakit ke dokter, itu nggak bisa didiagnosa sakit apapun. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan jiwa, bukan berhubungan dengan badan. Kalau tubuh Bapak Ibu Saudaraku, itu kalau sakit gampang diagnosa. Kalau jiwa, kalau sakit, itu harus melewati proses konseling, proses mentoring Bapak Ibu Saudaraku. Jadi sebagai orang percaya, kalau mungkin hari ini kita yang ada di ibadah onsite, mungkin kita juga yang ada di ibadah online, kita terluka dengan seseorang. Ya, nggak usah tulis status Bapak Ibu Saudaraku, nggak usah. Justru kalau tulis status di sosial media, tambah viral, nggak usah. Datangi mentor rohani kita, konselor kita. Ya, spill the tea, tumpahkan, curhat, cerita. Dan melalui sebuah pengakuan akan ada pemulihan. Amin. Melalui sebuah pengakuan bahwa memang pikiran kita terluka, perasaan kita terluka, akan ada sebuah pemulihan. Makanya kalau pikiran kita lagi terluka, perasaan kita lagi terluka, batin kita lagi terluka, gak usah disimpan Bapak Ibu Saudara. Mulai saat ini kita datang kepada konselor kita, datang kepada mentor kita, supaya kita mengalami pemulihan total. Amin. Hanya melalui sebuah pengakuan. Yang berikutnya dan yang ketiga, bagaimana proses yang harus kita lewati supaya jiwa kita sehat. Proses apa yang harus kita lewati? Yang ketiga adalah saling mendoakan. Dikatakan begini, akui dengan terus terang di hadapan Tuhan bahwa kita terluka dan stres, lalu lepaskan pengampunan bagi orang yang melukai jiwa kita. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semakin lama kalau perasaan kita terluka, semakin lama kalau batin kita terluka, pikiran kita terluka, kalau nggak dibereskan, kalau kita nggak mendatangi mentor rohani kita, konselor kita nggak melakukan sebuah mentoring atau konseling, makin lama disimpan, itu akan memunculkan stres Bapak Ibu Saudara. Karena kalau orang yang stres, dia nggak fokus untuk melakukan aktivitas. Kenapa? Karena semua berpusat di sini. Capek pikiran Bapak Ibu Saudara. Pikirannya sangat capek. Makanya dia harus akui dengan terus terang di hadapan Tuhan bahwa dia terluka dan stres, lalu lepaskan pengampunan bagi orang yang melukai jiwa kita. Ini artinya dia sudah lama memendam. Sudah lama memendam sakit hatinya, dendam pribadinya, ya, kepada orang lain. Dan ketika ada sebuah kelompok kecil, ini biasanya kalau kita melakukan retret Bapak Ibu Saudara,
ada kelompok kecil 2-3 orang. Dan kemudian ada kelompok kecil saling mengaku dan kemudian saling mendoakan. Dan kalau sudah melalui saling mendoakan, saya percaya bukan hanya jiwa kita sehat, roh kita sehat. Kenapa? Karena sudah masuk jalur doa. Kalau sudah masuk jalur doa, Bapak Ibu Saudaraku, tubuh sehat, jiwa sehat, roh juga sehat. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, cara yang pertama tadi, proses yang mesti kita lewati tadi, supaya kita bisa sehat secara jiwa. Yang pertama tadi, harus ada sebuah awareness atau kesadaran. Dan yang kedua, ada pengakuan. Dan yang ketiga tadi, kita saling support dalam doa. Kenapa? Karena ketika berbicara mengenai doa, bukan hanya support system dengan sesama kita, tetapi kita mendapat support system dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita mengalami pemulihan. Bahkan di slide berikutnya dikatakan, kalau kita sudah melewati ketiga proses tersebut, ketiga cara tersebut, Bapak Ibu Saudara, di sini memiliki cara pandang yang baru dalam menghadapi masalah. Kalau kita sudah punya cara pandang yang baru, ketika orang lain melukai kita, ketika orang lain membuat kita sakit, ya, kalau kita punya cara pandang yang baru, mungkin di situ kita melihat, oh Tuhan sedang mau memproses kita, Tuhan sedang mau membentuk kita, Tuhan sedang mau memberikan kita cara yang baru untuk kita menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu tahu hari pahlawan, makanya salah satu anak muda hari ini ada upacara, Bapak Ibu Saudara. Pahlawan, kita bisa menjadi pahlawan dalam diri kita. Kita bisa menjadi pahlawan iman. Ketika kita punya cara pandang yang baru dalam menyelesaikan masalah. Kita bisa menjadi pahlawan, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya di slide berikutnya coba dikatakan, kita baca bersama. Saat kita dilukai, ingatkan diri kita tentang firman Tuhan yang berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah, di sini kita punya cara pandang yang baru untuk melihat masalah. Kita akan bertemu dengan berbagai karakter, Bapak Ibu Saudaraku. Kita semakin banyak orang, kita akan bertemu dengan berbagai karakter. Dan kalau kita nggak punya cara pandang yang baru, kita bisa cepat sakit hati, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa cepat nggak suka sama orang lain. Kenapa? Justru kalau kita sudah sembuh secara jiwa, kita tahu bahwa setiap orang datang untuk mendewasakan kita. Setiap orang yang Tuhan utus bagi diri kita, utus di tempat kita bekerja, di tempat kita melayani, di tempat kita buka usaha, di tempat kita beraktivitas, Tuhan utus supaya mendewasakan kita. Makanya kita ingin supaya gereja kita maju. Tapi siapkah kita, Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa bertemu dengan berbagai karakter, dengan berbagai cara pandang orang. Makanya semakin besar, kalau kita punya cara pandang yang baru, kita nggak mungkin cepat sakit hati. Jiwa kita nggak mungkin cepat sakit. Kita punya cara pandang yang baru, bahwa setiap sesama kita datang untuk menajamkan kita, membuat kita punya cara pandang yang baru untuk menghadapi masalah. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, coba kita buka firman Tuhan dalam Mazmur pada pasal yang ke-27, ayat yang ke-10. Sebentar lagi khotbah kita selesai, Bapak Ibu. Mazmur pada pasal yang ke-27, ayat yang ke-10. Ya, di Perjanjian Lama, Mazmur pada pasal yang ke-27, ayat yang ke-10. Di sini dikatakan begini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ingat baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini Daud berbicara bagaimana dia aman dalam perlindungan Tuhan. Ayat ini bukan sedang
membuat kita berkonfrontasi dengan keluarga kita. Ayat ini sedang tidak mau membuat kita untuk, coba kembali dari Mazmur 27 tadi, ayat ini tidak sedang membuat kita untuk kita berkonflik dengan orang tua kita. Tetapi di sini katakan begini, ketika Daud dikejar oleh Saul, Daud pikir juga, jangan sampai orang tuanya, Isai, ya bokapnya namanya Isai, Bapak Ibu, nyokapnya nggak dikasih tahu namanya, jangan sampai orang tuanya juga dicelakakan oleh Saul. Makanya Daud menyuruh orang tuanya untuk mengungsi ke kerajaan yang lain, Bapak Ibu. Coba kita buka lagi supaya omongan saya bisa terbukti. 1 Samuel pada pasal yang ke-22 ayat 3 dan 4. 1 Samuel pada pasal yang ke-22 ayat 3 dan 4. Masih di Perjanjian Lama, 1 Samuel pada pasal yang ke-22 ayat 3 dan 4. Di sini katakan, dari sana Daud pergi ke Misbah di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadamu. Ayat yang keempat, lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab. Dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Jadi ketika Daud mengalami proses yang daripada Tuhan, Daud dikejar, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena Daud salah. Enggak. Karena ada orang yang iri hati. Ada Saul yang iri hati kepada Daud. Daud juga memikirkan keselamatan orang tuanya. Daud punya cara pandang yang baru supaya orang tuanya bisa selamat. Dia ungsikan mereka. Daud gak menyalahkan Saul. Daud gak menyalahkan musuhnya. Daud gak menyalahkan orang yang mau mencelakakannya. Daud gak menyalahkan keadaan. Daud punya cara pandang yang baru supaya orang tuanya bisa selamat. Yaitu mereka diungsikan. Makanya di Mazmur 27 ayat 10 tadi, sekalipun orang tuaku meninggalkan aku. Maksudnya mereka pergi ngungsi, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan mereka lagi konflik. Sekalipun orang tuaku meninggalkan aku, Tuhan gak pernah meninggalkan aku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap masalah yang kita hadapi, setiap proses yang kita hadapi, Tuhan mau supaya kita bisa melewati proses tersebut, supaya kita bisa melewati masalah tersebut, miliki cara pandang yang baru. Gak usah menyalahkan orang lain, gak usah menyalahkan keadaan, gak usah menyalahkan sekitar kita. Percayalah, Tuhan mau kita punya cara pandang yang baru untuk menyelesaikan sebuah masalah. Di slide berikutnya dikatakan, ini di slide, ya, hidup dalam jiwa yang terluka bisa menghentikan kita dari rencana atau tujuan Tuhan yang sejatinya Tuhan telah siapkan buat kita. Makanya alasan supaya kita harus pulih, Bapak Ibu Saudara, karena kita mau supaya janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita semakin lama menunda pemulihan itu, janji Tuhan gak terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan gak terjadi, Tuhan sedang memproses kita dan Tuhan belum menjawab apa yang menjadi tujuannya dalam kehidupan kita. Makanya tujuan supaya kita mengalami pemulihan, supaya tujuan Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Amin. Tujuan supaya kita harus pulih, jiwa kita pulih, ya jiwa perasaan, batin kita, pikiran kita pulih, supaya janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tujuan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita semakin menunda, Bapak Ibu Saudara, tujuan Tuhan juga tertunda dalam kehidupan kita. Kita baca di berikutnya yang menjadi kesimpulan kita. Dikatakan begini, tak kala kita pulih, hidup kita dapat sepenuhnya Tuhan pakai sesuai rancangannya. Dan kita sampai di garis finish dengan selamat dan berbahagia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hanya orang-orang yang sudah pulih yang dipakai Tuhan untuk melakukan rancangannya. Amin. Hanya orang-orang yang sudah pulih yang dipakai Tuhan untuk
melakukan tujuannya Tuhan. Bahkan hanya orang-orang yang sudah pulih dalam kehidupannya yang Tuhan jawab pergumulannya. Supaya pulih dulu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah pulih, jiwa kita sudah pulih, berarti janji Tuhan terjadi bagi kita. Mungkin saat ini kita sedang menyimpan dendam Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan sedang menegur kita di sore malam hari ini. Baik kita yang ada di ibadah onsite, kita yang ada di ibadah online. Mari segera kita melakukan pemberesan. Mungkin kita nggak bisa menghubungi orang yang melukai kita. Tapi kita bisa membawakannya dalam doa Bapak Ibu Saudaraku. Supaya apa? Supaya bukti bahwa kita sudah pulih secara jiwa. Jiwa termasuk pikiran, perasaan, batin kita. Jiwalah yang mendorong kita, mendrive kita. Untuk kita bisa semangat melakukan aktivitas kita. Untuk kita bisa semangat melakukan sesuatu. Itu adalah jiwa Bapak Ibu Saudaraku. Jadi Tuhan mau house your soul. Part yang kedua hari ini. Supaya kita bisa merespon segala sesuatu secara dewasa. Bukan secara kanak-kanak. Secara dewasa tadi. Proses yang harus kita lewati. Kita harus awareness, sadar. Kita harus mengaku, Bapak Ibu Saudara. Dan yang berikutnya dikatakan bahwa kita harus saling mendoakan supaya kita mengalami pemulihan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa.